Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat selalu ya. Baik anak-anak, sebelum belajar, yuk kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, pada pagi ini kita akan belajar tentang tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 2, hewan sahabatku, pembelajaran 4. Nah, anak-anak, ikan bandeng merupakan ikan pangan yang terkenal di Asia Tenggara. Ikan ini banyak dikenal orang sebagai ikan air tawar. Habitat asli ikan bandeng sebenarnya di laut, tetapi ikan ini dapat hidup di air tawar maupun di air payau. Ya, kita berdiskusi. Ikan bandeng asap merupakan salah satu oleh-oleh yang dapat ditemui di Sidoarjo, Jawa Timur. Banyak orang menyukai produk jenis ikan ini. Edo membawa oleh-oleh ikan bandeng asap dari Sidoarjo. Ia membawa satu ikan ke sekolah untuk dibagikan kepada temannya saat makan siang. Potongan ikan hanya cukup untuk 6 orang. Saat makan siang tiba, selain sahabatnya, 3 orang temannya yang lain ikut bergabung. Semuanya ada sekitar 9 orang mengelilingi meja kantin. Edo bingung. Nah, anak-anak, ya coba kita diskusi ya dengan permasalahan ini. Apa yang harus dilakukan Edo saat ketiga teman lainnya datang? Bagaimana nak? Apa yang harus dilakukan Edo? Yaitu mengajak untuk bersama-sama menikmati ikan bandeng asal dari Sidoarjo ya. Jadi mengajak untuk bersama-sama menikmati ikan bandeng asap dari Sidoarjo. Di sini jawabannya ya. Gitu ya nak ya. Jadi kalian coba diisi di sini. Oke. Selanjutnya sekarang perhatikan yang pertanyaan berikutnya. Apa yang harus dilakukan ketiga teman Edo saat tahu bahwa jumlah potongan ikan tidak cukup untuk semua orang? Itu jawabannya apa? Ya harusnya mereka itu menolak tawaran Edo, ya nggak? Karena jumlah potongan ikan hanya cukup untuk 6 orang. Ya, jadi mereka meskipun ditawarin harusnya menolak ya. Karena tadi ya dia melihat jumlah potongan ikan hanya cukup untuk 6 orang. Kalian isi di sini ya, Nak. Oke. Nah, yang ketiga, apa yang sebaiknya dilakukan oleh Edo, Dayu, Beni, Udin, Siti, dan Lani agar semua mendapat bagian ikan yang sama? Bagaimana, Nak? Ya, supaya mendapat bagian yang sama berarti diapain? Iya, ikannya dipotong menjadi 6 potongan yang sama. Nah, sama diisi juga di situ. Ya, sayang ya. Oke, lanjut. Nah, anak-anak, pahamilah kembali ya kelima sila Pancasila berikut. Ada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sekarang perhatikan ya, apakah sudah sesuai dengan penerapan sila keempat ya? Jawaban yang tadi apakah sesuai dengan penerapan sila keempat anak-anak ya? Nah, sekarang sesuai tidak nih? Nah, sekarang perbaiki jawabanmu apabila dibutuhkan, kemudian diskusikan ya. Coba kalian bisa berdiskusi ya. Nah, carilah 3 contoh perilaku atau sikap lain dalam kehidupan sehari-hari di sekolah yang sesuai dengan nilai-nilai sila keempat Pancasila. Contohnya apa perilakunya nah kalau di sekolah? Misalnya melakukan musyawarah untuk memilih
ketua kelas, ya kan? Kemudian apa lagi? Mematuhi apa, Nak? Mematuhi misalnya apa pembagian piket. Nah, itu kan dengan musyawarah ya. Nah, itu misalnya pembagian piket itu dipilih dengan cara musyawarah. Nah, itu harus dijalankan dengan baik ya. Kemudian tidak memaksakan pendapat sendiri kepada orang lain atau kepada teman-temannya, begitu ya. Nah, sekarang pilih 2 dari contoh tersebut yang akan kamu terapkan. Nah, kamu dari jawaban-jawaban kamu mana yang akan kalian terapkan ya. Oke. Nah, nanti bisa ditulis oleh kalian di sini jawabannya. Baik anak-anak, sekarang kita lanjut ya menulis kembali ya. Anak-anak, di pelajaran sebelumnya kamu sudah mendengarkan teks laporan yang dibacakan oleh guru ya. Nah, terus membuat catatan pada diagram juga. Nah, sekarang ya kalian akan membacakan teks kembali ya. Teks kembali yang Ibu sajikan nih, yaitu bunglon anak-anak. Bunglon ya. Nah, apa sih bunglon itu? Bunglon adalah hewan reptil sejenis kadal kecil yang biasa hidup di pohon. Tampilannya mirip hewan purba. Bunglon jantan biasanya mempunyai tanduk, sirip, dan gelambir leher. Ya. Nah, bunglon memiliki kemampuan untuk mengubah warna kulitnya. Bunglon tidak bisa berubah kulit ke semua warna, hanya ke warna-warna tertentu saja. Oke anak-anak, perhatikan ya. Nah, anak-anak kalian bisa menulis ya, menulis ide pokok ya, menulis ide pokok di sini nih Nak. Di sini ide pokoknya apa sih tadi bacaannya? Bacaan yang pertama bunglon adalah ya, bunglon adalah, nah ini bacaan pertama ini sayang, ini alinea pertama. Nah, ini alinea pertama ya. Bunglon adalah hewan reptil ya. Nah, jadi ide pokoknya yang kalian tulis adalah bunglon adalah hewan reptil yang dapat berubah warna. Ya kan? Nah, kalian bisa tulis ini di ide pokok yang pertama ya. Kemudian itu yang pertama tadi ya. Yang kedua, yang pertamanya mana? Bunglon adalah hewan reptil aja. Ya, jadi ini untuk yang pertama, ide pokok yang pertama, bunglon adalah hewan reptil. Nah, sekarang lihat alinea kedua ini. Alinea kedua ini adalah bunglon memiliki kemampuan untuk mengubah warna. Nah, itu berarti bunglon dapat berubah warna ada di ide pokok yang kedua, di paragraf kedua. Oke sayang, paham ya Nak ya? Oke, nanti kalian tulis di situ isinya di ke-1 dan ke-2. Nah, anak-anak kalian tulis juga kesimpulan. Kesimpulannya apa sih? Kesimpulannya adalah bunglon adalah hewan reptil yang dapat berubah warna. Ya, di sini kalian tulis kesimpulannya. Bunglon adalah hewan reptil yang dapat berubah warna. Oke. Ya, sekarang perhatikan berikutnya ya untuk berlatih. Anak-anak, keragaman hewan Indonesia sangat mengagumkan. Banyak jenis ikan yang harus kita manfaatkan karena mengonsumsinya sangat baik bagi kesehatan. Ikan bandeng asap merupakan salah satu pengolahan ikan yang berasal dari laut Indonesia. Nah, perhatikan di sini ada soal ya Nak ya, sebuah cerita. Edo membawa kardus ikan bandeng asap untuk dibagikan kepada Beni, Siti, Lani, Udin, dan Bayu. Ia membawa 4 kardus isi 2 ikan anak-anak. Dan 4 kardus berisi 3 ikan. Jadi ada 4 kardus berisi 2 ikan dan 4 kardus berisi 3 ikan. Oke. Nah, teman-teman Edo membaginya sehingga setiap orang mendapatkan jumlah yang sama. Pertanyaannya adalah berapa ikan bandeng asap yang akan dibawa pulang oleh mereka? Ya,
sorry, perhatikan ya. Nah ini nak, perhatikan, tulislah di sini apa kalimat matematikanya nak. Ya, bagaimana tuh caranya? Caranya adalah perhatikan tadi jumlah teman Edo kan ada 5 orang, ya kan? Nah itu diketahui jumlah teman Edo ada 5 orang. Kemudian 4 kardusnya berisi 2 ikan nak, berarti 4 kali 2 nih yang ini. 4 kali 2, ya kan? Kemudian 4 kardus lagi kali 3, ya kan? Ada 3, nah 4 kali 3. Teman Edo ada berapa? Ada 5, berarti ini 4 kali 2 yaitu 8 ditambah 4 kali 3, 12 dibagi 5. Berapa anak? Berarti 4 kali 2 8 kan? 4 kali 3 12, 8 tambah 12 20. 20 dibagi 5 anak-anak. Ya. Berarti berapa? 4. Nah, itu jawabannya 4. Ya kan? Oke. Nah, berarti teman-teman Edo akan mendapatkan 4 ikan bandeng, ya kan? Oke. Nah, sekarang perhatikan, ada soal berikutnya. Nomor 1 perhatikan. 245 dikurang 3 kali 6 kali 3 kali 63 anak-anak. Perhatikan. Oke. Di sini sudah ada kurung. Ingat kata ibu, coba kalian hitung dulu ya yang kurungnya. Jadi kalian coba 245, oke. Nah gitu nak, ya 245. Kemudian diapain sayang? Dikurang 3 kali 6, 3 berapa? 3 kali 6, 3. Coba perhatikan. 3 kali 6, 3 adalah 189. Nah, jadi 245 ya dikurang 189 adalah 56. Gitu nak. Ya. Jadi dikerjakan seperti itu. Nah, untuk nomor 2 juga sama. Kerjakan dalam kurung dulu ini. 56 ditambah 24. Berapa yo? 56 tambah 24. Ini di nomor 2. Itu 80 ya. 80. Terus ini apa nih? Dibagi 8 ya. Nah, berapa nak? 10. Nah seperti itu ya. Nah ini untuk nomor 2-nya. Oke ya nak ya, paham ya? Nah ini tadi untuk nomor 1-nya, cara pengerjaan. Nah tugas kalian sekarang adalah coba kerjakan soal yang berikutnya. Nomor 3, nomor 4, kemudian bagian C-nya juga. Paham ya sayang ya? Baik, untuk pembelajaran hari ini cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.